Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Good afternoon class. Welcome to Psychology of Literature class. Okay, before midterm we have already discussed Sociology of Literature, and today we are going to discuss Psychology of Literature. Actually, I have already given to you three videos, or two I think. Two videos regarding Psychology of Literature, psychoanalysis. Saya sudah memberikan Anda penjelasan tentang psychoanalysis dan juga apa namanya buku referensinya ya sebetulnya. Oke, jadi psikoanalisis itu salah satu teori psikologi yang digunakan untuk menganalisis dengan pendekatan psikologi sastra, untuk menganalisis karya sastra. Nah, sekarang kita akan membicarakan, sebetulnya agak sedikit mundur ini ya. Saya akan membicarakan hubungan antara psikologi dan sastra dan kemudian skupnya di mana saja. Skupnya sampai mana sih penelitian psikologi sastra itu? Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan buku yang ditulis oleh Dr. Wiyatmi. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Yogyakarta ya. Oke, sama seperti buku yang kemarin kita bahas di kelas sosiologi di sebelum semester pertengahan. Baiklah. Oke, jadi guys, karena psikologi itu merupakan ilmu sosial ya, yang lebih mengedepankan pembahasan tentang individu gitu ya. Jadi ilmu psikologi itu adalah ilmu tentang manusia yang digunakan untuk mengupas, mempelajari, dan melakukan treatment dan juga penyembuhan terhadap manusia. Itu adalah ilmu psikologi. Secara garis besar seperti itu. Mengenai definisi secara terminologis itu kalian bisa baca sendiri di buku referensi ataupun di sumber-sumber lainnya. Nah, sementara kenapa kok kan psikologi itu mempelajari manusia? Kenapa psikologi itu digunakan untuk mempelajari sastra, untuk mengkaji sastra? Ya, karena sastra itu kan tidak terlepas dari manusia. Sastra itu merupakan produk dari manusia. Nah, maka ada sisi kemanusiaannya di dalam karya sastra. Makanya, karena karya sastra itu merupakan bagian dari manusia, psikologi juga bisa digunakan untuk menganalisis karya sastra. Nah, the term psychology of literature is a big term. Terminologi psikologi sastra itu merupakan terminologi yang cukup luas. Ya, teori psikologi sastra yang mana? Kan begitu. Sementara teori psikologi itu cukup banyak. Istilah-istilah dalam khazanah ilmu psikologi itu juga cukup banyak gitu ya. Aliran-alirannya juga cukup banyak. Nah, maka dari itu kita akan membedah secara umum dulu psikologi sastra itu sendiri. Kemudian maaf. Nah, kemudian skupnya itu di mana saja. Begitu ya. Nah, itu mengenai hubungan psikologi dan ilmu sastra. Nah, jadi ilmu psikologi itu apa gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat pandangan tentang pakar psikologi di sini. Bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang meneliti serta mempelajari tentang perilaku dan aktivitas-aktivitas yang dipandang sebagai manifestasi dari kehidupan psikis manusia. Jadi, ilmu ini mempelajari bagian atau bidang psikis dari manusia. Nah, itulah ya. Itu tentang psikologi. Sementara sastra itu adalah sastra hasil karya, hasil cipta, hasil rasa dari manusia karena merupakan sebuah produk kebudayaan. Nah, maka dari itu, nah ini sastra ya. Nah, itu. Sastra sebagai karya sastra dan sebagai ilmu sastra.
merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan. Ketika digunakan dalam kerangka karya sastra, sastra merupakan hasil karya seni yang diciptakan pengarang ataupun kelompok masyarakat tertentu bermediakan bahasa. Nah, di sini ada irisannya. Ya, ada irisan antara psikologi yang mempelajari ilmu kejiwaan manusia dan juga sastra yang merupakan hasil dari pengarang yang merupakan manusia, ya, seorang pengarang atau sekelompok manusia tertentu yang menciptakan sebuah karya sastra. Nah, lah maka psikologi sastra itu menjadi sebuah ilmu baru atau sebuah pendekatan baru dalam khazanah pendekatan ilmu sastra, dalam penelitian ilmu sastra, dan juga sebagai aplikasi yang berkelanjutan dari ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi tidak hanya digunakan untuk menganalisis manusia secara murni saja, untuk mempelajari, untuk mengkaji, bahkan untuk membuat terapi ya setelah mengungkapkan permasalahan. Nah, lantas di dalam psikologi sastra itu cakupannya di mana saja? Yang pertama, ada yang disebut dengan psikologi pengarang. Nah, apa yang dimaksud dengan psikologi pengarang? Secara garis besar, yang dimaksud dengan psikologi pengarang adalah salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe ataupun sebagai seorang pribadi. Jadi, kita mencoba untuk menganalisis aspek psikologis dari pengarang melalui karya-karyanya. Dalam kajian ini yang menjadi fokus adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra. Itu merupakan aspek psikologi pengarang. Di sini ada contohnya ya. Nah, kemudian kalau teman-teman pernah mengambil mata kuliah literary criticism, kritik sastra, pasti kalian pernah familiar, bukan pernah ya, pernah mendengar atau familiar sekali dengan 4 pendekatannya Abrams ya. The Mirror and the Lamp bukunya. Ada pendekatan objektif yang meneliti hanya karya sastranya saja. Ada pendekatan pragmatik yang membahas hubungan karya sastra dengan pembaca. Ada pendekatan mimetik yang membahas karya sastra dengan lingkungannya, dengan alam, dengan dunia luar. Dan ada satu lagi pendekatan yang namanya pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif ini menilai karya sastra itu merupakan manifestasi dari pemikiran pengarang. Nah, ini erat kaitannya dengan pendekatan psikologi sastra atau psikologi pengarang dalam hal ini. Karena memfokuskan kajian pada aspek kejiwaan pengarang selaku pencipta karya sastra, psikologi pengarang memiliki hubungan dengan pendekatan ekspresif. Jadi, bagaimana pemikiran seseorang, bagaimana orang berpikir akan sesuatu, apa yang mempengaruhinya, aspek psikologis apa yang menyebabkan pengarang menelurkan atau menghasilkan karya sastra seperti itu. Itu yang pertama, psikologi pengarang. Nah, namun sejauh saya mengajar di kampus ini, psikologi pengarang jarang sekali diaplikasikan oleh teman-teman semua, oleh teman-teman kakak angkatan kalian untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, tapi tetap akan kita pelajari di sini secara garis besar. Kalian juga bisa membacanya dan saya diskusikan sekarang di sini ya. Oke, itu. Nah, kemudian ini contoh kajian psikologi pengarang dalam sastra Indonesia misalnya. Jadi ini merupakan sebuah sebuah contoh analisis psikologi sastra khususnya psikologi pengarang. Kalian bisa baca secara detail ya sendiri karena kalau saya ceritakan juga akan
menghabiskan banyak waktu. Oke, ini salah satu contoh kajiannya. Kalian bisa baca sendiri. Jadi, menganalisis psikologis, aspek psikologis pengarang dengan menggunakan psikologi ya, dengan melalui karya sastranya. Nah, kita bahas rangkumannya saja. Secara simpelnya begini. Ada yang baru masuk nih. Reskia Eno. Nah, psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Dalam kajian ini yang menjadi fokus kajian adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra. Karena memfokuskan kajiannya pada aspek kejiwaan pengarang selaku pencipta karya sastra, psikologi pengarang memiliki hubungan yang dengan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif memiliki kajian yang fokus gitu ya, dan cara yang mirip dengan kajian keberadaan pengarang selaku pencipta karya sastra. Nah, kalau kita cermati lebih lanjut, pendekatan ekspresif memiliki wilayah kajian yang lebih luas, tidak hanya terbatas aspek kejiwaan pengarang, tapi kalau kajian psikologi pengarang itu lebih fokus. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa kajian psikologi ekspresi, psikologi pengarang itu merupakan bagian dari pendekatan ekspresif atau expressive approach. Nah, itu yang ranah yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan, guys? Belum ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Jadi, kali ini kita akan membahas satu buku ya, full. Kita akan membahas satu buku, ya karena kalian sudah mahasiswa ya dan levelnya juga udah level atas ya. Kalian nanti bisa baca ulang sendiri, saya kasih secara umumnya. Saya percaya pada kalian. Nah, bagian yang kedua atau ranah yang kedua dari psikologi sastra adalah psikologi karya sastra. Nah, inilah yang sangat populer di kalangan teman-teman mahasiswa dalam penelitiannya. 70% dari teman-teman yang mengambil konsentrasi sastra itu menggunakan psikologi sastra. Jadi psikologi sastra ini merupakan salah satu bidang yang paling populer di kampus kita sebetulnya. Dan mereka keren-keren itu analisisnya. Jadi bisa saya share beberapa contoh analisis yang menggunakan teori psikologi untuk membahas karya sastra. Tapi fokusnya ini, yang kedua ini, psikologi karya sastra. Bukan psikologi pengarang atau psikologi pembaca. Nanti di bab keempat dari buku ini akan membahas psikologi pembaca. Nah, saya akan cukup menitik beratkan di sini. Nah, oke, kita lanjut ya ke psikologi karya sastra. Saya akan membahasakan dengan bahasa saya sendiri. Yang dimaksud dengan psikologi karya sastra adalah teman-teman selaku peneliti, selaku sarjana, selaku mahasiswa itu menggunakan teori psikologi. Ingat, teori psikologi itu banyak ya. Ada teori psikoanalisis punya Sigmund Freud, ada teorinya apa namanya? Logoterapi punyanya Viktor Frankl ya. Kemudian ada teori the motivation theory karyanya Abraham Maslow ya, teori motivasi punyanya Abraham Maslow, dan banyak lagi. Jadi menggunakan salah satu teori tersebut atau teori tentang bukan teori, ilmu-ilmu tentang kelainan jiwa, ADHD misalnya, schizophrenia. Jadi menggunakan ilmu-ilmu itu, teori tentang schizophrenia, tentang ADHD, tentang mental disorder, teori tersebut diaplikasikan untuk menganalisis karya sastra. Jadi karyanya nih, bukan pengarangnya. Ini skop yang kita bahas sekarang. Jadi bagaimana karakter-karakter yang ada di dalam karya sastra, entah itu berupa novel, entah itu berupa drama, series di Netflix misalnya, ataupun film, dianalisis menggunakan teori psikologi. Misalnya, kalian menggunakan teori schizophrenia.
Kalian menganalisis apa saja nih? Apakah salah satu karakter di dalam film tersebut atau di dalam novel tersebut menderita skizofrenia? Apa indikasinya? Apa simptom-simptomnya? Oh, ini. Ada di halaman sekian, paragraf kesekian. Ini ada misalnya kutipan dialognya. Ini mengindikasikan dia terkena simptom apa? Terkena dan macam-macam. Atau mental disorder. Misalnya gitu ya. Ataupun kalian menggunakan teori yang lain. Misalnya psikoanalisis atau defense mechanism, mekanisme pertahanan. Nanti kita akan bahas juga nih, apa itu defense mechanism gitu ya. Oke. Jadi sumbernya ini teori ilmu-ilmu ini cukup banyak yang memberikan kuliah semacam ini juga yang jauh lebih jelas ya, lebih menarik juga banyak daripada saya gitu. Kalian bisa explore di media-media di YouTube dan lain-lain tentang teori-teori tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teori tersebut digunakan untuk menganalisis karya sastra. Apanya? Ya karakternya tentunya. Gitu. Ini adalah psikologi karya sastra. Nah, dengan memfokuskan pada karya sastra, terutama fakta cerita dalam sebuah fiksi atau drama, psikologi karya sastra mengkaji tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Hukum-hukum psikologi itu maksudnya ya aturan-aturan psikologi, teori-teori psikologi. Oh, kalau berlaku seperti ini, berarti Anda mengalami anxiety, kecemasan. Oh, kalau kalau ada karakter melakukan perilaku seperti ini, oh ini adalah salah satu defense mechanism nih, ini mekanisme pertahanan nih. Wah, ini denial. Contohnya begitu. Wah, ini slip of tongue nih. Dan lain sebagainya. Atau kalian bahas id, ego, dan superego. Itu teorinya Freud ya. Oke. Terus. Nah, tadi mana saya mana? Nah, untuk melakukan kajian ini ada dua cara yang dapat dilakukan. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi, kemudian diadakan analisis terhadap karya sastra. Jadi teman-teman kuasai dulu nih salah satu teori. Biasanya nih yang paling favorit banget di jurusan sastra Inggris atau di ilmu sastra UNAS lah ya. Itu paling favorit banget menggunakan teori-teori itu, mental disorder gitu ya. Atau yang favorit yang lain adalah motivation theory, theory of need, teori kebutuhan. Itu yang ditulis oleh Abraham Maslow. Jadi menganalisis salah satu karakter dalam pemenuhan the hierarchy of needs ya. Piramida kebutuhan misalnya. Sudah paham dulu teori psikologinya, kemudian exercising the theory to literary work. Menganalisisnya menggunakan teori tersebut. Nah, kedua, itu yang pertama ya. Saya ulangi, yang pertama adalah melalui pemahaman teori-teori psikologi, kemudian diadakan analisis terhadap karya sastra. Itu yang pertama. The second one, yang kedua adalah dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian. Kemudian baru ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis karya sastra. Nah, ini juga bisa nih. Kalian eksplorasi dulu nih. Nonton film yang banyak, tapi nonton filmnya tidak hanya sekedar nonton, guys. Ya, kalian baca novel yang banyak sambil mencatat, oh ini ada permasalahan apa nih? Loh. Ini kayaknya permasalahannya psikologis nih. Ini banyak konflik batin nih. Ini menderita waktu kecil, dapat tekanan, gede pas waktu besar ada kelainan nih. Misalnya seperti itu. Nah, wah, ini cocok nih buat diteliti menggunakan teori psikologi sastra. Tinggal kalian cocokkan. Di antara sekian banyak teori-teori psikologi sastra, mana yang paling cocok dengan permasalahan yang ada di dalam karya sastranya itu sendiri. Nih. Tuh. Selanjutnya, kalau cara pertama yang dipilih, maka karya sastra dicenderung ditempatkan sebagai gejala sekunder karena karya sastra dianggap sebagai gejala yang pasif atau semata-mata sebagai objek untuk mengaplikasikan teori. Jadi cara yang pertama itu menurut saya itu cukup pragmatis ya. Jadi kita
bukan memaksakan, mencari karya yang cocok untuk teori yang kita kuasai. Tantangannya kurang banyak gitu. Sementara yang kedua itu justru karya sastranya itu menjadi center of interest, menjadi pusat perhatian karena kita menemukan karya sastranya terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian di dalamnya terdapat permasalahan, permasalahannya ada permasalahan psikologi, kita tentukan teorinya. Kita jadikan itu sebuah analisis. Jadilah skripsi, lulus Anda, misalnya begitu. Nah, ini adalah skop yang kedua. Oh, ya cukup banyak nih ya. Contohnya di sini ada mana sih? Oh, ini, sorry, sorry. Ini adalah contohnya nih. Kalian bisa baca nih ya, saya benar-benar nih wanti-wanti. Nah, ini nih. Kajian psikologi karya sastra. Ini salah satu contohnya. Nah, ini salah satu contohnya nih ada di halaman 44 sampai 50 sekian nih. Teman-teman bisa membaca, saya sedikit ceritakan ini. Jadi, uh, salah satu penulis itu namanya Jenar Mahesa Ayu. Jenar Mahesa Ayu itu menulis sebuah novel, bukan novel, sebuah cerpen yang berjudul Durian ya. Nah, novel Durian ini ternyata di dalamnya salah satu karakternya itu terindikasi, ini salah satu tokohnya nih guys, terindikasi memiliki kelainan seksual. Nah, ini nih ada sexual disorder. Maka ini ada permasalahan nih. Maka ini cocok nih dikaji dengan menggunakan psikologi karya sastra. Teorinya apa? Kalian baca sendiri nanti guys ya. Di sini. Oh, ternyata teorinya ini. Gitu. Kemudian ini ya, nah ini contohnya di sini nih ada analisisnya di sini. Dia tuh maniak seks dan lain sebagainya. Saya kasih salah satu contoh analisisnya nih ya. Jadi kalau kalian menganalisis tuh benar-benar menganalisis gitu ya. Oke. Contohnya begini nih. Di dalam cerpen ini dideskripsikan bagaimana Heza yang baru berumur 12 tahun telah memperkosa teman sekelasnya. Sewaktu Heza berumur 12 tahun, ia mengajak teman sekelasnya yang bernama Stefan untuk menginap di rumahnya. Heza hanya tinggal bersama dengan 3 orang pembantu. Ketika Stefan tidur, Heza mulai memperkosa Stefan. Ia mengunyah bibir Stefan, melucuti baju dan memuaskan kehendaknya di atas tubuh Stefan yang tetap pura-pura tertidur. Keesokan harinya Heza berkata, "Stefan, saya tahu kamu tidak tidur." Stefan tidak menjawab. Ia hanya bertanya tanpa melihat ke Heza, "Bagaimana kalau kamu hamil?" Heza tertawa. "Stefan, saya tidak akan hamil. Saya tidak makan durian." Nah, lihat di sini. Ini merupakan salah satu scene atau salah satu event yang ada di dalam karya sastra ya. Ini merupakan data. Wah, ini salah satu bukti bahwa salah satu karakter ini ada kelainan seksual nih. Kenapa bisa si penulis atau si peneliti ini menyatakan sebegitu? Nah, coba perempuan baru berusia 12 tahun, ya kan? Sudah berani untuk melakukan hal tersebut dan dia tidak merasa menyesal, tidak merasa apapun, bahkan menikmati hal tersebut. This is the fact. Literary fact maksudnya ini adalah fakta karya sastra yang merupakan data yang bisa Anda analisis. Begini contoh salah satu contohnya. Ya tentunya datanya itu macam-macam nanti tergantung kali teman-teman karyanya yang mana yang teman-teman analisis. Ini ya. Oke. Saya cukup segitu saja nih. Saya baca lagi deh ininya analisisnya bagaimana. Durian yang berhubungan dengan kenikmatan yang sangat dihamba oleh Heza. Bahkan dia dapat mengalami orgasme hanya membayangkan telah menikmatinya. Dimunculkan dalam mimpi Heza dalam cerpen ini. Dalam tafsir mimpi Freud, nah ini ketemu nih. Dia itu menggunakan teorinya Sigmund Freud gitu ya, yaitu tafsir mimpi gitu ya. Dan salah satu yang lain adalah sexual disorder. Dan lain sebagainya lah. Nanti kalian baca sendiri setelah kelanjutannya. Oke. Ya itu tadi kalau kalian mengambil konsentrasi konsentrasi tugas akhirnya sastra,
kebetulan berhubungan dengan psikologi ya, ya jangan kaget jika Anda menemukan hal-hal yang wah ini kok jorok banget ya. Ya memang begitu ya, yang kita analisis tapi masih dalam ranah ini. Tapi ini apakah itu bermanfaat? Sangat bermanfaat loh. Bahkan khususnya untuk psikologi sastra ini setidaknya bermanfaat bagi peneliti. Oh, ternyata begini nih ya, apa psikologi itu bagaimana dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini yang kedua ya, psikologi karya sastra. Jadi yang dianalisis itu siapa? Yang dianalisis adalah tokoh-tokoh atau karakter yang ada di dalam karya sastra. Nah, ringkasnya begini untuk psikologi karya sastra. Dengan memfokuskan pada karya sastra, terutama fakta cerita atau literary fact, dalam sebuah fiksi atau drama, psikologi sastra mengkaji tipe dan hukum-hukum psikologi sastra yang diterapkan pada karya sastra. Ya, underline it, garis bawahi. Untuk melakukan kajian ini ada dua cara yang dapat dilakukan. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi, kemudian diadakan analisis terhadap karya sastra. Yang kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian tentukanlah teori psikologi yang mana yang kalian anggap relevan untuk mengkupas atau untuk menganalisis karya tersebut. Oke. Yang selanjutnya adalah psikologi pembaca. Nah, psikologi pembaca ini adalah menganalisis aspek psikologi pembaca atau penonton sebuah karya, baik itu novel ataupun film ataupun drama. Jadi yang dianalisis adalah aspek pembacanya. Bagaimana nih? Nah, ini erat kaitannya dengan salah satu pendekatannya Abrams, yaitu pragmatic approach. Nah, itu ya teori pragmatis nih. Bagaimana respon pembaca? Ini juga erat kaitannya dengan resepsi sastra. Ini juga kurang begitu populer ya di kalangan para sarjana atau mahasiswa khususnya yang melakukan penelitian ini. Karena relatif memerlukan waktu yang lebih banyak, memerlukan energi yang lebih banyak untuk mengumpulkan respon dari pembaca. Cara mengumpulkannya mulai dari mempersiapkan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan interviewnya bagaimana, dan mengolah datanya. Tapi kurang lebih seperti itu. Itu aspek yang aspek scope yang selanjutnya ya. Nah, contohnya nih, ada sebuah karya sastra, Wiji Tukul yang nulisnya nih. Ini ya. Kemudian karya sastra ini Anda sodorkan kepada responden Anda untuk membaca. Ini memang paling enak nih kalau yang melakukan penelitian dosen gitu ya. Dosen menyuruh mahasiswa sastra ya. Misalnya saya penelitian, kalian harus membaca ini, kemudian hasil dari bacaan kalian saya analisis, itu bisa ya. Oke. Nah, ini kalian bisa baca sendiri nih. Apa namanya? Analisisnya macam-macam ke bawah. Ini psikologi pembaca. Bagaimana keadaan psikologis pembaca dan karya sastra. Nih, lihat nih. Kajian psikologi pembaca terhadap pengaruh novel belenggu pada pembaca. Atau kalian misalnya pengaruh drama Korea. Kalian ada yang suka drama Korea nggak? Mungkin ada ya, salah satu lah. Pengaruh drama Korea terhadap pemirsanya lah. Ini bisa jadi kajian loh, dan ini ilmiah. Dan ini keren ini menurut saya. Kalau kalian mencoba untuk melakukan. Bagaimana ini bahwa tontonan mereka drama Korea, entah itu apapun dramanya, mungkin kalian ambil beberapa yang cukup populer. Apakah menonton ini? Lihat hubungan setelah menonton itu dia kriteria seseorang, penilaian seseorang terhadap sesuatu itu berubah mengikut apa yang dia tonton dan lain sebagainya. Itulah salah satu contohnya. Ya, kalau kalian mencoba untuk mempraktekkannya di dalam penelitian Anda sendiri. Tuh. Ya, ini baca sendiri nih contohnya nih guys ya. Pengaruh novel belenggu bagi pembaca. Pembaca novel belenggu itu siapa saja, menghasilkan apa saja, apa respon mereka. Tuh.
Nah, kemudian yang selanjutnya, kritik sastra feminis psikoanalisis. Jadi ini menggunakan dua teori sebetulnya guys. Jadi menggabungkan teori psikologi sastra dan teori feminis. Misalnya, jadi ini disesuaikan dengan karya sastra yang akan diteliti. Misalnya, si karakter di dalam karya sastra. Jadi ini bukan skop lagi ya, ini jenis penelitian saja ini ya. Bukan skop, tadi kan pembaca sudah, pengarang juga sudah, karyanya juga sudah kita bahas tadi. Nah, ini salah satu contohnya. Kritik feminis psychoanalysis. Jadi menggunakan teori spesifik psikoanalisis, ditulis oleh Sigmund Freud, dan feminis. Biasanya ini digunakan untuk menganalisis karya sastra yang ada permasalahan psikologis di sana, dan kebetulan si pemilik atau si empunya permasalahan itu perempuan. Bagaimana dia mendapatkan treatment di sana? Oh, ternyata kenapa dia memiliki gangguan psikologi, karena ada pengaruh lawan jenis nih. Lawan jenisnya melakukan tindakan yang opresif gitu, yang diskriminatif terhadap perempuan dan lain sebagainya. Ini namanya feminist psychoanalysis. Oke. Ini ya, jadi ini penggabungan nih, penyilangan antara ini Freud. Ini salah satu contohnya. Kajian kritik sastra feminis psikoanalisis terhadap cerita pendek. Jangan main-main dengan kelaminmu. Karya Jenar Mahesa Ayu. Ini kalian baca nih, kalian kalau yang benar-benar konsentrasi sastra pasti seru nih membaca analisis ini ya. Oke. Selanjutnya, ini contoh analisis. Kita akan membahas metode penelitian sastra dengan kajian psikologi sastra. Apalah nih metodenya? Ingat guys, penelitian itu harus menggunakan metode. Kenapa? Karena definisi dari penelitian itu sendiri merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses sistematis dan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah dengan dukungan data sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan. Maka dari itu, sebuah penelitian membutuhkan metode. Nah, lalu metode penelitiannya apa? Gitu ya. Metode penelitian itu biasanya untuk ilmu sastra ataupun ilmu-ilmu sosial itu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kurang lebih semua penelitian itu memiliki langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan persoalan pokok. Ini menentukan persoalan pokok itu bisa ada dua hal ya guys ya. Kalian menentukan teori dulu baru objeknya. Bisa objek dulu baru cari teori yang relevan. Nah, yang lebih direkomendasikan itu yang kedua ini, yang kedua ya. Itu. Jadi permasalahannya apa? Oh, teorinya apa? Itu yang pertama, menentukan persoalan pokok. Yang kedua, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga, mengadakan studi kepustakaan. Oke, saya terangkan satu persatu. Mengidentifikasi masalah artinya kita harus memperjelas masalahnya itu yang mana. Setelah tahu masalahnya yang mana, kita rumuskan sampai batasan mana permasalahan itu akan kita kaji. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga, mengadakan studi kepustakaan. Kita harus studi pustaka, kita harus membaca penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian ataupun dengan teori yang digunakan. Kemudian merumuskan hipotesa. Ini merumuskan hipotesa itu opsional ya. Di kampus kita jarang menggunakan hipotesa nih. Jadi kita melewatkan rumusan hipotesa. Jadi masing-masing kampus menggunakan standarnya beda-beda. Tapi yang 4 di kampus kita jarang menggunakan hipotesa. Nah, setelah 1, 2, 3, taruhlah 4-nya boleh kalian lakukan ataupun tidak, yaitu mengumpulkan data. Nah,
mengumpulkan data-datanya dikumpulkan. Datanya itu yang mana sih? Kalau kalian tadi ingat tadi waktu kita bahas psikologi karya sastra ya, itu tadi ada kutipan dialog, ada kutipan paragraf, itu data-data yang harus kita kumpulkan. Apakah selesai dengan mengumpulkan data? Ya belum dong. Kita harus olah datanya. Cara mengolah datanya bagaimana ya? Kita harus apa? Mengklasifikasi misalnya. Oh, ini data tentang penindasan atau ini data tentang kekerasan seksual yang diterima ketika masih kecil. Oh, ini misalnya. Kemudian ada data yang lain lagi. Ternyata si karakter yang mendapatkan kekerasan seksual di masa kecil juga menderita ketika dia menjelang dewasa, dia menderita kelainan seksual juga. Datanya mana saja? Ini diklasifikasi. Kemudian setelah mengolah data harus menganalisis dan memberikan interpretasi. Oh, kayak tadi tuh menganalisis interpretasinya. Kemudian membuat generalisasi sesuai dengan sifat kesusastraan, menarik kesimpulan. Gitu. Kemudian merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Begitu. Nah, ini adalah penelitian-penelitian atau langkah-langkah penelitian khususnya dengan menggunakan metodologi penelitian sastra dengan pendekatan psikologi sastra. Nah, ini yang saya ceritakan juga ada di sini ya. Mengidentifikasi masalah itu apa saja seperti apa nih caranya? Oh, tokohnya siapa? Bentuk problem kejiwaannya apa penyebab problem kejiwaan itu, bagaimana tokoh-tokoh dalam novel mengatasi problem kejiwaan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian studi pustaka itu apa? Ya baca. Kajian sebelumnya itu apa saja? Apa? Maksudnya kajian sebelumnya itu ya yang misalnya penelitian tentang karya itu atau film itu atau penelitian yang lain tapi menggunakan teori yang sama dengan yang akan kita laksanakan. Dan lain sebagainya sampai bawah ini ya. Oke. Nah, saya rasa saya sudah cukup berbusa-busa ini menerangkannya. Mudah-mudahan saya tidak ditinggal tidur ya nih yang on cam cuma satu nih, yang lain pada off cam semua. Nggak tidur kan ya teman-teman ya? Oke. Ada pertanyaan tidak terkait psikologi sastra? Nggak ada? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, Brian. Iya, Pak. Silakan. Saya mau nanya tentang ini sih, Pak, tentang psikologi pengarang dalam analisa Oke. ini. Ya, ya. Jadi, kita menganalisa psikologi pengarangnya ini, itu saat dia menciptakan karya sastranya itu, atau bagaimana, Pak? Nah, begini Mas Brian. Jadi, kita menganalisis itu menganalisis psikologi pengarang melalui karya sastranya. Oh, ternyata karya sastranya seperti apa sih yang muncul? Ya. Dah dengan menggunakan teori yang tepat gitu ya. Misalnya menggunakan teorinya Freud nih, psikoanalisis. Kita menyimpulkan, oh ternyata si pengarang ini seperti ini kondisi kejiwaannya melihat dari karyanya. Otomatis yang kita pelajari itu adalah kondisi psikologis pengarang ketika menciptakan karya tersebut. Jadi kenapa karyanya bisa tercipta seperti ini? Ya karena kondisi psikologis pengarang begitu. Paham ya? Paham, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang lain, saya akan sudahi. Tapi minggu depan kita akan ketemu lagi ya. Saya akan gini. Saya menanya deh. Kalian kalau saya kan udah memposting tuh tentang psikoanalisis ya. Tentang ada 2 atau 3 video yang saya posting nih di web. Kalian sudah mempelajarinya? Halo? Rainal sudah nonton? Nonton sih, Pak. Paham nggak? Kemarin sih yang terakhir saya akses tentang yang critical theory itu, Pak. Iya betul. Yang ada di critical theory ya. Oke. Jadi begitu ya. Nah,
Minggu depan kita akan membahas psikoanalisis ya. Kita akan video conference juga. Video conference lagi kita akan bahas. Jadi ada beberapa teori yang akan kita bahas. Seselesainya lah teori waktu yang kita punya ya. Kita akan bahas psikoanalisis. Kemudian kita akan bahas motivation theory. Ya, setidaknya itu dua. Psikoanalisis itu kajiannya cukup banyak. Ada id, ego, super ego, ada the development, ada sex drive, ada death drive. Kemudian kita juga akan bahas defense mechanism. Nah, gitu. Juga kita akan membahas motivation theory. Ya tentunya tidak mungkin dalam satu pertemuan ya, itu semua kita bahas, tapi kurang lebih itulah gambarannya. Jadi kalau misalnya saya kasih posting video, tolong benar-benar ditonton. Karena eh not to say difficult ya, bukan menakut-nakuti difficult atau susah atau apa. Ya karena ini sudah ke konsentrasi, konsentrasi manapun yang akan kalian pilih, sastra misalnya yang kebetulan kalian pilih, ataupun terjemahan, ataupun linguistik, ya semuanya it needs a lot of reading. Ini membutuhkan benar-benar banyak banget membaca. Kalau kalian percaya, sebelum saya ngajar juga saya baca lagi beberapa buku lagi saya baca gitu ya. Jadi ya setidaknya kalau saya sudah membuat ulasan di dalam video, kalian itu lumayan loh. Kalau kalian nonton video saya, satu video itu sama sama kayak kalian baca satu buku kan begitu. Kayak seperti sekarang video conference kita membahas satu buku full nih. Begitu walaupun secara garis besarnya. Oke, thank you very much for your attention. Silahkan akses web kuliah, saya sudah berikan instruksi di sana. Intinya kalau nggak salah resume nih, apa saja yang saya bicarakan sekarang. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama guys.